Dulu waktu zaman saya masih SMP, itu saya usil banget anaknya. Suka banget ngerjain orang, apalagi suka ngegetin. Kalau dibilang saya bisa melihat dalam tanda kutip, sebenarnya nggak juga. Cuma karena teman-teman saya tahu saya bisa, saya suka gangguin mereka. Saya bilang ada, padahal sebenarnya itu nggak ada, cuma pengen gangguin aja. Jadi suatu ketika waktu saya kelas 2 SMP, kita kedatangan tamu sekolah dari provinsi lain yang studi banding ke sekolah kita. Kebetulan sekolah saya ini seneng banget ngadain menginap di sekolah minimal setahun sekali, plus acara pramuka camping di sekolah. Nah, acara menginap dengan teman-teman dari provinsi lain ini dilakukan 2 hari 1 malam. Jadi kita rame-rame sama mereka nginep di sekolah. Ada satu acara setelah sholat isya, mereka presentasi, perkenalan, penampilan. Saya dan beberapa teman bosen. Kebetulan acara itu ada di lantai 2 di gedung sekolah saya. Jadi kita keluar dari ruangan, kita jalan-jalan ke ruangan lainnya. Kalau saya kasih gambaran, gedung sekolah saya ini ada 2 gedung. Satu gedung berbentuk letter L, dan satu gedung lagi letter I. Gedung lurus gitu aja. Dan ini hadap-hadapan. Kebetulan memang masih banyak ruangan yang kosong karena area sekolah kita ini juga hitungannya masih baru. Kebetulan juga saya angkatan pertama, otomatis banyak kelas kosong yang masih belum digunakan dengan maksimal. Dan untuk sebagai informasi tambahan, sekolah saya ini itu satu-satunya di area itu. Kebetulan terletak di area hampir 10 hektar tanah kosong, tapi dikelilingi hutan. Kebetulan sekolah kita ini di ujung dari beberapa sekolah lainnya yang ya kira-kira cuma berjarak 600 hingga 800 meter yang paling dekat. Nah, kemudian kita jalan-jalan ke ujung kelas yang di gedung yang letter L. Kira-kira mungkin berlima apa berenam gitu, saya lupa. Kita ngobrol di pojokan. Jadi pas lagi ngobrol-ngobrol, kita didatengin sama guru. Kalian ngapain? Ayo masuk. Nggak sopan sama teman-teman. Masa tamu ditinggal? Cuma ya dasarnya lagi bandel-bandelnya anak-anak ya. Kita masih stay di sana. Guru saya balik ke ruangan, kita masih di situ. Awalnya kondisinya kita lagi duduk di lantai. Jadi kita duduk di depan satu kelas. Kelas-kelas kita ini jendelanya rendah. Jadi kalau kita berdiri tuh sepinggang ke atas tuh kita bisa lihat keluar masuk. Jadi kalau orang seliweran tuh kelihatan. Waktu kita berdiri, saya bercandain teman-teman. Itu apa tuh di dalam? Terus mereka kaget dong. Pas dilihat nggak ada apa-apa. Terus mereka lagi kesel-kesel begitu. Tiba-tiba satu teman saya mukanya jadi pucet, diem aja.
nunjuk-nunjuk ke dalam. Pas kita rame-rame ngeliat ke dalam kelas itu, ternyata beneran ada yang berdiri di dalam, perempuan, tapi saya nggak benar-benar jelas gitu bentukannya, cuma perempuan lagi berdiri ngeliatin kita. Rambutnya nggak lumayan panjang-panjang amat sih, mungkin sebahuan lah. Dia lagi berdiri ngeliatin kita jerit, kita kabur. Kita langsung menarik perhatian orang banyak di sana. Kita ditanyain kenapa gitu. Terus kita rame-rame bilang, itu bu, itu ada yang berdiri di dalam kelas gitu. Di situ kita ngerasa kayak, aduh, harusnya kita jangan bandel, terutama saya, jangan suka usilin orang. Nah, ketika kita turun ke bawah, acara udah selesai, kita pergi ke kantin. Si ibu kantin penasaran, kenapa sih tadi ribut-ribut? Temen saya cerita, ternyata kata ibu kantin, di sekolah kita ini memang ada yang nungguin perempuan. Ibu kantin itu rumahnya persis di samping kantinnya. Jadi suaminya ngejagain sekolah, kalau malam istrinya sama anaknya bantu-bantu beresin kantin. Nah, di situ si ibu cerita kalau si bapak dan si ibu sering digangguin sama yang nungguin sekolah, si perempuan itu terutama. Nah, yang lucunya, si ibu itu cerita ada satu hal yang unik. Setiap malam bulan purnama itu selalu ada wangi bunga. Nah, kalau udah nyium wangi bunga ini, biasanya si perempuan itu keluar seliwuran gitu deh, pokoknya di sekolah. Saya penasaran dong, saya lihat ke langit, bulan, bener dong, lagi bulan purnama. Saya bilang sama teman-teman, lagi bulan purnama nih, paling ntar lagi dateng, saya bilang gitu. Biasa ya, suka iseng. Terus udah, teman-teman saya sedikit-sedikit habis jajan balik ke kelas untuk siap-siap tidur. Kemudian tinggal saya dan teman saya masih ngobrol sama ibu dan jajan sambil makan. Gak lama kita dipanggil dari kejauhan sama guru untuk siap-siap tidur. Pas lagi jalan dari arah kantin ke kelas, bener tuh, saya nyium wangi bunga. Wangi banget. Kayak mirip-mirip wangi bunga sedap malam. Kemudian gak lama saya diem di tempat karena saya kaget. Saya langsung manggil teman saya, nyium gak sih? Nah, teman saya tuh gak percaya karena pasti dipikir saya bohong lagi nih mau ngerjain. Terus dia bilang, enggak gak nyium. Pas kita jalan lagi, tiba-tiba teman saya nyium wanginya. Beneran loh, katanya. Nyium gak sih? Katanya, iya dari tadi, dari kita jalan. Gak lama, saya punya insting untuk ngelihat ke arah kelas saya yang ada di paling ujung gedung letter I. Jadi kebetulan paling ujung dekat kantin. Di situ saya lihat ada perempuan lagi jalan, roknya kayak gaun gitu, roknya sampai di bawah lutut, lagi jalan, rambutnya sebahu yang kayak saya lihat sebelumnya di lantai atas. Itu lagi jalan kayak keluar dari dinding terus ke belakang,
kelas saya belok, tiba-tiba hilang. Saya sama teman saya cuma bisa bengong. Abis itu pas si perempuan ini hilang, kita langsung tatap-tatapan, terus kita kabur, lari sambil jerit-jerit naik ke atas. Dipikir beberapa orang saya iseng lagi ngerjain teman saya ini, tapi enggak, emang kita berdua benar-benar ngeliat. Di situ langsung setelah kejadian si perempuan itu, di kelas saya itu selalu ada aja yang hilang, ada aja vas yang pecah. Itu macam-macam deh pokoknya. Semenjak itu juga jadi pelajaran buat saya, jangan usil, jangan suka ngerjain orang, apalagi yang berhubungan sama yang hal-hal yang tidak terlihat, karena nanti bisa dikerjain balik. Sekian.